Ya Bapak Ibu, tema renungan pada pagi hari ini adalah kelegaan di dalam Tuhan. Ya, kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, satu kali saya pernah membaca ada sebuah cerita ya, sebuah artikel. Satu kali ada seorang ibu. Ibu ini punya 3 orang anak yang masih kecil. Jadi sehari-harinya ibu ini dia sangat sibuk sekali mengurus rumah tangga, ya mengurus banyak pekerjaan di dalam rumahnya. Jadi satu kali Bapak Ibu, ibu ini dia mendapat telepon, ya mendapat telepon dan kemudian ibu ini mengangkat teleponnya. Nah, di seberang sana di suara telepon itu ada suara ibu-ibu yang lain. Jadi suara wanita, ya seorang ibu-ibu berkata kepada ibu ini yang mengangkat telepon ini, "Nak, ini ibu. Ya, nak, ini ibu. Saya tahu kamu sedang sibuk mengurus anak-anak. Ya, saya tahu kamu sedang sibuk mengurus banyak urusan rumah tangga. Jadi hari ini saya rencana mau datang ke rumah. Ya, saya mau bantu kamu untuk eh, membersihkan rumah. Saya ingin membantu kamu ya untuk mengurus urusan rumah tangga, membersihkan rumah, ya mempersiapkan makan malam dan sebagainya sebelum anak-anak pulang. Nah, kemudian ya, ibu mau kamu juga nanti jam 1 siang kamu pergi ke salon. Ibu sudah bikin janji ke salon supaya kamu itu dirawat, ya supaya kamu itu mendapat ya perawatan khusus. Dan kemudian jangan lupa telepon Tony di kantor. Ya, telepon Tony di kantor, kemudian nanti kalian janjian makan malam di restoran. Ibu sudah bikin ibu sudah pesan tempat dan ibu yang akan membayar makan malam kalian bersama nanti. Nah, ketika orang yang bicara di telepon itu selesai berbicara, nah ibu yang menerima telepon ini kemudian dia berhenti sebentar lalu bertanya, Tony itu siapa? Siapa Tony? Lalu kemudian sang ibu yang di seberang telepon itu kemudian berkata, suamimu kan Tony. Lalu ibu yang menerima telepon itu berkata, oh bukan, suami saya bukan Tony namanya, suami saya namanya Alex. Oh, kemudian ibu yang di seberang itu kemudian berkata, loh apakah nomor telepon ini adalah sekian? Nah kemudian ibu yang menjawab ini berkata, oh bukan, nomornya bukan itu. Lalu kemudian ibu yang tadi menelepon berkata, oh maaf, saya salah sambung. Ya, saya salah nomor. Nah kemudian ibu yang menjawab telepon tadi berhenti sebentar, kemudian dia bertanya lagi, apakah itu berarti Anda tidak jadi datang? Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar saya membaca cerita ini, ya ini satu cerita yang humor. Bapak Ibu, ketika saya membaca cerita ini, Bapak Ibu, apakah kita bisa memikirkan atau mungkin bisa merasakan bagaimana perasaan dari ibu tadi yang begitu sibuk mengurus anak-anak dan juga mengurus rumah tangganya itu? Ya Bapak Ibu, apakah kita bisa mengerti perasaan dia ketika kita sendiri juga mungkin ya berada di dalam situasi yang begitu sibuk, ya kita mengurus begitu banyak hal dan kita membutuhkan pertolongan atau kita membutuhkan orang lain yang mungkin bisa menggantikan posisi kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan kesibukan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa beristirahat sejenak. Ya, supaya kita bisa merasa lega sedikit. Ya, di tengah kesibukan ataupun di tengah banyak persoalan yang kita kerjakan, yang mau kita selesaikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, siapa yang tidak mau beristirahat ataupun siapa yang tidak mau mendapat kelegaan ya di dalam kesibukan kita, di dalam urusan yang begitu banyak yang kita kerjakan. Ya apalagi jikalau kita mengalami beban yang begitu berat ya di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam keluarga kita.
ya di dalam hidup kita sendiri. Apalagi kalau beban berat yang kita alami, beban berat yang kita jalani itu Bapak Ibu, bukan hanya sudah berlangsung begitu lama, berhari-hari, tapi mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada beban berat yang kita alami itu mungkin karena usia kita yang sudah semakin tua. Ya, pikiran kita sudah mulai pikun, penyakit sudah mulai datang, mata sudah sulit untuk melihat, telinga juga mungkin sulit untuk mendengar. Bapak Ibu, saya di Medan dulu pernah mengunjungi seorang yang sudah sangat lanjut usia, seorang ibu-ibu, usianya itu sudah 90-an tahun Bapak Ibu, hampir 100 tahun. Sudah sangat tua sekali. Jadi Bapak Ibu, di gereja kami waktu itu setiap 2 atau 3 bulan sekali kami mengunjungi jemaat yang sudah tidak bisa ke gereja karena lanjut usia, kemudian memberikan mereka perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, beberapa kali ya 2 bulan, 3 bulan sekali kami datang ke rumah ibu ini yang memberikan perjamuan kudus. Bapak Ibu, ibu ini ketika dia muda dia begitu aktif, ya begitu semangat melayani di gereja, seorang aktivis Bapak Ibu. Tapi ketika dia sudah mulai tua, ya dia sulit berjalan, lutut sudah sakit, ya pikiran sudah mulai pikun. Bapak Ibu, ketika kami mengunjungi dia beberapa kali, Bapak Ibu ada satu hal yang terus dia ngomong. Ya, dia berkata apa Bapak Ibu? Dia selalu berkata, saya sudah capek, ya saya sudah lelah, ya sampai kapan saya akan hidup seperti ini? Ya saya sudah capek, sudahlah. Kapan Tuhan panggil saya? Kapan Tuhan panggil saya? Sampai kapan saya mau hidup seperti ini? Bapak Ibu, dia selalu mengulangi kata-kata seperti itu. Ya saya sudah capek, saya sudah lelah. Ya saya tidak kuat lagi, saya tidak kuat lagi. Ya Bapak Ibu, beban berat yang dia rasakan, ya itu membuat dia tuh merasa capek, merasa lelah. Ya dia tidak kuat lagi Bapak Ibu untuk menjalani hidupnya yang seperti ini. Ya ketuaan ataupun kelemahan yang dia rasakan. Mungkin Bapak Ibu ada beban berat yang kita alami itu mungkin karena penyakit kita juga. Ya, sakit penyakit yang membuat kita yang dulunya sehat, kuat tapi sekarang kita menjadi lemah. Yang membuat kita sekarang susah, penyakitnya tidak sembuh-sembuh sekian lama. Ya uang mungkin sudah keluar begitu banyak. Kita merasakan beban. Ya dan kita berkata mungkin dalam hati, saya sudah lelah, saya sudah capek. Mungkin ada beban berat juga karena kita mengurusi ya masalah keluarga Bapak Ibu. Ya ada persoalan dalam rumah tangga, ada konflik, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan anak-anak, dengan saudara-saudara yang lain, mungkin juga dengan tetangga, dengan teman Bapak Ibu. Kita punya konflik di dalam relasi kita. Sehingga kita berkata, aduh saya sudah capek, saya sudah lelah. Ya sepertinya tidak ada jalan keluar, masalah yang dihadapi begitu banyak. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga beban berat di dalam pekerjaan kita. Usaha kita gagal, kita sudah berusaha sekian waktu, ya sekian lama, tetapi hasilnya sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin juga beban berat di dalam studi. Ya seperti saya dan juga Bu Pauline, mungkin ya dalam studi ada begitu banyak tugas, ya tugas-tugas yang harus dikerjakan, belum lagi nanti tugas akhir dan sebagainya, memikirkan tesis, disertasi. Ya Bapak Ibu, siapa yang tidak mau merasakan kelegaan? Ya apalagi setelah kita merasakan beban berat sekian lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu kita yang kuliah, kita yang studi, setelah kita studi selama 1 semester, wah biasanya kan kita ada liburan Bapak Ibu, ya semester break. Nah waktu itulah Bapak Ibu yang membuat kita itu merasa lega, ya paling tidak kita bisa merasakan liburan, ya waktu di mana kita ya tidak perlu lagi memikirkan banyak buku-buku yang harus dibaca, tugas yang harus ditulis dan sebagainya. Ya, kita perlu liburan, kita perlu break Bapak Ibu untuk merasakan kelegaan. Sama halnya kita yang bekerja juga. Dari Senin sampai Sabtu kita bekerja. Bapak Ibu, ada waktu break juga kita, yaitu hari Minggu misalnya, atau hari Sabtu. Ya, untuk kita beristirahat dan merasakan kelegaan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, siapa yang tidak mau merasakan kelegaan? Ya di tengah situasi yang begitu sibuk di dalam hidup kita. Ya beban berat yang kita hadapi. Bapak Ibu, kita rindu
untuk merasakan kelegaan. Karena kalau tidak Bapak Ibu, beban berat itu membuat kita itu sulit untuk melangkah. Begitu berat hidup itu. Karena hidup terasa begitu melelahkan. Makanya Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi ini, ya, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Ini merupakan janji Tuhan yang begitu indah. Ya, janji Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu penting bagi kita. Semua orang yang merasakan beban berat, yang merasakan letih lesu. Ketika Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, ini janji Tuhan Yesus yang begitu indah. Dan saya percaya janji Tuhan Yesus ini juga ya bukan hanya ya kepada orang-orang yang pada zaman dulu mendengar perkataan Tuhan Yesus ini. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, tapi juga kepada kita saat ini, orang-orang percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika mengatakan perkataan ini, itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi banyak yang juga merasakan beban berat dan letih lesu. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu mereka dibebankan dengan hukum-hukum dan juga aturan-aturan atau hukum Taurat dari orang Farisi dan juga ahli Taurat yang membuat mereka itu berbeban berat. Bapak Ibu, tahu nggak? Kalau hukum Taurat Yahudi itu ada sekitar 613 hukum. Ya, ada hukum Taurat sebanyak 613 yang harus mereka taati, yang harus mereka lakukan. Ya, ada hukum yang berkaitan soal makanan, ada hukum yang berkaitan soal pakaian, ada hukum lagi yang berkaitan soal penyembahan, kurban kepada Allah, kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, setiap hukum itu harus diikuti dengan sempurna. Karena kitab Yakobus berkata kalau kita melanggar satu saja, berarti sama dengan kita melanggar semuanya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini ya sangat berbeban berat dalam hidup mereka untuk mengikut Tuhan sebetulnya. Ya, mereka merasakan beban yang begitu berat, ada banyak aturan-aturan, hukum yang harus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapat perkenan Tuhan, supaya mereka bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, pada saat itulah konteks seperti itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka kalimat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh Bapak Ibu, orang Yahudi itu jiwanya tidak tenang. Kenapa? Karena banyak aturan-aturan yang membebani mereka. Supaya mereka itu bisa diterima oleh Tuhan. Supaya mereka bisa diampuni dosanya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus ini adalah undangan sebetulnya. Satu kalimat undangan, marilah kepadaku. Ya marilah kepadaku. Siapa? Undangan kepada siapa? Kepada semua yang letih lesu dan beban berat Bapak Ibu. Dan siapa yang letih lesu dan beban berat itu? Bapak Ibu, saya percaya bahwa yang diundang oleh Tuhan itu bukan hanya orang-orang Yahudi atau bukan hanya orang-orang yang berbeban berat pada masa Tuhan Yesus yang ingin mencari keselamatan dengan mentaati hukum Taurat atau aturan-aturan yang begitu banyak. Ya, Yesus bukan hanya memanggil orang-orang yang mau selamat. Ya, tetapi orang-orang yang tidak bisa selamat karena usaha mereka sendiri untuk datang kepadanya. Karena hanya dalam Yesus ada kelegaan sejati di dalam dari dosa Bapak Ibu. Yesus memanggil orang-orang yang tidak mungkin selamat karena usaha sendiri untuk datang kepadanya. Karena hanya dalam Yesus ada kelegaan sejati dari dosa. Dan ini adalah orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Juga ada orang-orang pada zaman ini juga. Ya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang dengan usaha mereka sendiri untuk diterima, untuk mendapat keselamatan, untuk masuk ke surga dengan usaha mereka sendiri. Tapi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga memanggil ya orang-orang yang menjalani hidupnya itu dengan letih lesu dan berbeban berat. Ya orang-orang yang sudah letih lelah dan tidak kuat lagi. Oleh karena apa? Oleh karena beban berat hidup yang mereka alami.
Bapak Ibu, karena dosa manusia. Karena kejatuhan kita di dalam dosa. Bapak Ibu, kita semua ini mengalami susah payah di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, setiap hari. Kita semua ini yang menjalani hidup kita ini dengan sibuk, kalau boleh dikatakan begitu. Ya, kita punya pekerjaan, ya kita bekerja siang malam untuk apa? Untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan kita. Belum lagi urusan rumah tangga bagi yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu, ya kita harus mengurus mereka dan sebagainya. Belum lagi pekerjaan kita yang banyak, belum lagi ada penyakit mungkin yang kita alami. Bapak Ibu, ada banyak urusan, ada banyak kesulitan yang setiap kita hadapi di dalam hidup kita. Ya apalagi kita hidup di zaman sekarang yang sudah canggih teknologi, kita pikir itu semua membuat hidup kita itu tambah mudah, tambah nyaman. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau mengakui, justru dengan kecanggihan teknologi ini justru juga bisa membuat kita tambah stres. Ya, karena begitu banyak informasi yang bisa kita terima, yang bisa kita kirim juga, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Dan seringkali informasi-informasi itu, ya informasi itu banyak. Tidak hanya yang positif, tapi juga banyak yang negatif. Yang membuat kita kadang merasa takut, khawatir. Apalagi zaman sekarang, ya saat ini kita mengalami virus corona, pandemi. Wah Bapak Ibu, berita tentang virus corona ini terus-menerus membuat kita panik, yang membuat kita bingung kapan kita bisa kembali lagi seperti yang dulu lagi menjalani aktivitas kita. Ya Bapak Ibu, hidup kita ini menjadi sulit Bapak Ibu. Sehingga banyak orang yang berhenti bekerja, yang studi juga Bapak Ibu, kita mengalami banyak keterbatasan. Ya, belum lagi orang yang menganggur, belum lagi orang yang sakit Bapak Ibu karena virus ini. Ya Bapak Ibu, tadi pagi saya dengar dari Pastor Yun, katanya gereja Yoido juga belum memutuskan Bapak Ibu, kapan kita bisa ibadah kembali di gereja. Kita belum bisa memutuskan katanya. Mungkin sampai tahun depan. Ya mungkin sampai tahun depan Bapak Ibu ibadah offline di gedung gereja. Jadi Bapak Ibu, situasi seperti ini, ya Pastor Yun juga mengatakan, wah gereja bergumul sekali. Ya banyak gereja bergumul juga ya terhadap situasi seperti ini. Dan saya percaya jemaat juga bergumul. Jadi Bapak Ibu, saya percaya undangan Tuhan Yesus ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Bukan hanya untuk orang-orang yang ingin mendapat keselamatan, ya ingin terbebas dari hukuman dosa. Tapi mereka juga yang menjalani hidupnya dengan letih, lesu, dan beban berat Bapak Ibu. Termasuk kita saat ini. Yang sudah letih, lelah, dan tidak kuat lagi. Bapak Ibu, coba bayangkan. Ya di dalam hidup kita. Itu ibarat seperti kita itu mau bepergian. Ya seperti kita mau bepergian ke satu tempat, kita yang suka travel. Bapak Ibu, kita kalau bepergian travel ya dari satu tempat ke tempat lain atau ke negara lain, kita biasanya membawa banyak bagasi, ya membawa banyak barang Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan misalnya kita mau pergi ke satu tempat dengan begitu banyak bagasi. Tas-tas seperti ini, koper seperti ini. Bapak Ibu, ini menjadi beban buat kita. Ya, ini menjadi beban buat kita bagaimana kita membawanya, mengangkatnya. Makanya ketika kita kalau ke airport, Bapak Ibu, ketika barang ini sudah akhirnya dimasukkan ke bagasi, kita sudah check in Bapak Ibu. Rasanya bagaimana? Rasanya lega sekali ya, Bapak Ibu. Ya kita nggak perlu lagi mengawasi tas-tas ini, tapi sudah kita check in, kita masukkan, wah rasanya lega. Jadi bawaan kita itu menjadi lebih sedikit, menjadi lebih ringan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak, ya maka hidup kita itu bisa seperti ini. Ya ketika kita harus membawa koper-koper itu, beban itu terus kita bawa kemana-mana. Ya beban itu kita terus angkat, yang membuat kita ini tambah susah, yang membuat kita ini sulit untuk melangkah, menjalani hidup kita setiap hari. Dan Bapak Ibu, beban ini seperti apa? Beban apa saja? Bapak Ibu, beban-beban itu bisa jadi adalah kekhawatiran kita. Ya, kekhawatiran kita. Seperti yang 2 minggu lalu sudah saya sharingkan. Banyak kita yang khawatir akan masa depan, akan hari esok. Ya, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Bagaimana ini, bagaimana itu. Banyak kita akan kekhawatiran kita. Dan bagasi kita, beban kita itu juga ada rasa panik mungkin. Juga mungkin ada rasa dendam, ada rasa marah,
Ya, ada kebencian Bapak Ibu. Semua beban itu yang kita miliki ataupun yang kita rasakan pada saat ini, yang kita simpan Bapak Ibu. Ya, beban itu yang membuat hidup kita ini tambah sulit, yang membuat hidup kita ini tidak kuat lagi untuk melangkah. Belum lagi sakit penyakit yang mungkin kita alami, kelemahan tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu, beban ini semua, ya, apapun beban kita, undangan Tuhan Yesus bagi kita adalah supaya kita datang kepada Dia, Bapak Ibu. Ya, supaya kita datang kepada Dia, supaya kita bawa semua beban kita itu kepada Dia, Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, bahasa Inggrisnya, come to me all you who are weary and burdened and I will give you rest. Ya, datang kepada Tuhan Yesus dengan beban berat kita, dengan keletihan, kelesuan kita. Ya, kita datang kepada Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Nah, ini ayat yang terakhir yang mau saya share. Ya, kita datang kepada Tuhan untuk apa? Kita menyerahkan beban kita, kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Artinya Bapak Ibu, beban itu tidak sanggup lagi kita angkat terus-menerus sendirian. Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku, serahkanlah khawatirmu itu kepadaku. Jadi ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, artinya kita melepaskan beban itu. Ya, kita melepaskan beban itu. Kita menyerahkan beban itu. Ibarat bola, Bapak Ibu. Ya, ketika kita melempar bola itu, ya bola itu kan lepas dari tangan kita. Sama seperti beban itu semua. Ada banyak beban dalam hidup kita. Ya, kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kebencian, kebingungan, apapun itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, pagi ini Tuhan mau mengingatkan kita, apalagi di tengah situasi kita saat ini. Ya, ada beban berat yang mungkin kita rasakan dalam keluarga, dalam pekerjaan, ya dalam studi kita. Ya Bapak Ibu, Tuhan mau mengingatkan kita terus. Ya, supaya kita boleh datang kepada Dia, membawa beban berat kita, kekhawatiran kita, dan kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita Bapak Ibu. Ya, Tuhan akan menanggungnya juga bersama dengan kita. Ya, bukan hanya hukuman dosa kita yang Tuhan sudah tanggung bagi kita. Tapi beban berat kita, Tuhan juga akan menanggungnya bersama dengan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah melalui renungan kita pada pagi ini. Ya, saya percaya setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah. Ya, setiap kita pasti mengalami yang namanya tekanan, ya kebingungan, ya ketidakpastian akan masa depan dan sebagainya. Tapi biarlah Bapak Ibu, kita memiliki satu keyakinan, ya satu pengharapan bahwa kita tidak sendirian. Ya, ada seorang Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mau menolong kita. Yang senantiasa berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, bukan hanya Dia akan mengampuni akan dosa kita, menanggung dosa kita. Tapi Dia juga yang akan menanggung beban berat kita itu bersama-sama. Dengan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan melalui orang-orang di sekitar kita. Yang Tuhan boleh taruh bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu, kalau saya lihat kembali tahun lalu ketika saya sendirian di Korea ini, Bapak Ibu, wah saya jujur dibandingkan dengan setelah istri saya datang. Bapak Ibu, beban saya itu lebih ringan. Ya, karena dulu tinggal di kampus, masak sendirian, harus masak, harus belanja, Bapak Ibu. Segala sesuatu diurus sendirian. Belum lagi ada tugas studi dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur ketika istri bisa datang. Ya, paling tidak beban saya itu bisa berkurang. Ya, karena ada orang yang boleh membantu saya. Ya, untuk menyelesaikan dan juga mengerjakan beban-beban yang ada itu. Jadi Bapak Ibu, ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita boleh belajar. Yang menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan memelihara kita. Ya, tidak untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Orang benar itu dibiarkan Tuhan untuk goyah. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu mari kita mendengarkan sebuah pujian lagi. Sebuah pujian yang kiranya bisa memberikan kita satu semangat, ya satu dorongan bagi kita, supaya kita juga boleh sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita bersama-sama.